kenapa dia dipilih malam ini untuk sharing, mungkin ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, mungkin juga bisa memotivasi, karena Dewi pun dulu di Elken ini karena terinspirasi dan termotivasi daripada leader-leader yang sudah berjaya di Elken. Latar belakang Dewi adalah seorang ibu rumah tangga memiliki 3 orang putri. Saat ini usia Dewi 40 tahun. Dulunya benar apa yang dikatakan Miss Pesa, Dewi dulu juga mantan model ya. Mantan model dan selalunya kalau model itu pastinya yang tampil harusnya yang cantik, yang dan itu menyebabkan wajah Dewi berjerawat parah karena ganti kosmetik, dan Dewi juga jarang untuk menjaga merawat wajah Dewi karena saat itu dengan kesibukan. Dan alhamdulillah dengan nutrisi Elken, masalah jerawat Dewi yang parah itu dapat terbantu dengan produk yang berkualitas, yaitu Elken Spirulina, Lactose, dan El Marino. Saat dia melakukan bisnis Elken ini, awalnya memang tidak paham sama sekali, tidak tertarik. Karena dia nggak pernah melakukan bisnis MLM sebelumnya. Jadi memulai bisnis ini pun saat itu dia memang sangat-sangat tidak ada uang sama sekali. Jadi hanya ikutin saja, hanya ikut mendengarkan, ikut ke pertemuan-pertemuan Elken, dan di sana dia melihat ada orang yang naik panggung, terima mock check, dan itu uangnya besar menurut Dewi saat itu. Akhirnya dia ingin mencoba sesuatu hal yang baru, karena Dewi tidak mau harus memulai, mau tidak mau harus cari income tambahan karena sama sekali nggak punya uang. Ya, sama sekali suami tak sokong sebab dia harus belajar dan tinggalkan anak-anak. Tetapi walaupun begitu, sebenarnya itu adalah yang menguatkan Dewi untuk terus fight, membuktikan bahwasannya apa yang dia lakukan di luar sana untuk keluarga, untuk mendapatkan income untuk ekonomi keluarga saat itu. Dia memang sedang memulai bisnis Elken ini dibantu dengan upline yang luar biasa, Ibu Lini, terima kasih atas supportnya. Dewi bersama Ibu Lini, karena Ibu Lini mungkin mengajak Dewi untuk sharing, karena dia mau Dewi ada perubahan kehidupan. Inilah pedulinya mentor kepada mitra kerjanya. Akhirnya dia pergi sama Ibu Lini, berdua saat itu mengendarai, Dewi bawa mobil Ibu Lini karena Dewi saat itu tidak ada kendaraan. Dia bawa mobil Ibu Lini pergi sharing kunjungan ke semua mitra-mitra kerja Dewi. Dengan pemahaman Dewi, dia berbagi sharing dan Ibu Lini membantu untuk lebih meyakinkan mereka lagi. Dan pada saat itu perjalanan dari Lubuk Pakam tempat Dewi tinggal ke Medan itu karena ada pembangunan flyover saat itu, jadi membutuhkan waktu 2 jam sampai 3 jam karena macet, jam. Jadi saat itu kami pergi dari jam 9 pagi, pulang pukul 9 malam, kurang lebih jam 9 malam lewat. Dan itu Dewi saat mau pulang, pintu pagar sudah terkunci. Pintu pagar sudah terkunci, Dewi tidak dapat masuk. Ternyata suami ada di balik tembok, dia sengaja tunggu untuk Dewi pulang. Akhirnya waktu dia mau buka pintu pagar, dia cakap, nggak boleh lagi masuk pintu rumah, nggak boleh lagi masuk rumah karena pagar sudah dikunci. Udah sana aja tidur di luar, sana tidur sama mentor, dia bilang kayak gitu. Terus dan saat itu Ibu Lini membuka kaca mobilnya, terus dia bilang, dia buka, dan saat dia buka suami langsung marah. Dia bilang, ngapain ajak istri saya keluar, bawa istri saya pulang sampai malam. Nah, seperti itu. Tetapi dengan sabarnya Ibu Lini hanya mengatakan, minta maaf Pak, karena jalanan macet, besok-besok nggak akan pulang seperti ini lagi. Dan akhirnya dengan Ibu Lini yang bersabar, dengan adanya yang lembut, suami yang begitu marah, akhirnya meredam marahnya dan dia minta tolong jangan marah dulu, karena dia pergi nggak kemana-mana, dia memberikan pengertian. Akhirnya dia antar lagi Bu Lini pulang ke Perbaungan dan dia balik lagi ke rumah dengan mengendarai becak. Becak itu kendaraan roda 3, karena Bu Lini nggak pandai bawa kereta, bawa mobil. Tetapi karena dia sudah lewat waktu pulang saat itu, akhirnya dia harus pulang dulu ke rumah
bilang dulu sama suami bahwasannya pulangnya agak terlambat dan Dewi tidak boleh lagi pulang ke rumah, tidak diizinkan lagi pulang lagi ke rumah karena Dewi harus mengantarkan Ibu Lini ke Perbaungan. Tetapi Bu Lini dalam perjalanan nasihat Dewi, beliau kata sabar ya, sabar. Kamu harus tunjukkan bahwasannya semua itu kamu bisa lewatin kalau kamu mendapatkan income. Kamu bisa buktikan itu. Kamu harus sabar. Kalaupun nanti suami marah, kamu harus sabar. Akhirnya Dewi pulang dan memang benar tidak dapat pintu, sudah digembok pintu pagar. Dan Dewi mau nggak mau harus. Dewi nggak tahu lagi mau tidur di mana. Akhirnya Dewi panjat pintu pagar itu. Yang tingginya mungkin 2 meter setengah. Dan itu pukul 10.30 malam. Tidak dapat pintu, akhirnya Dewi manjat dan Dewi tidur di halaman depan rumah. Tetapi dengan niat Dewi yang ikhlas dan tulus, Dewi memang bekerja yang baik dan menyampaikan informasi yang baik, membantu orang lain sehat. Dan saat Dewi sharing, Dewi mendapatkan mitra-mitra kerja Dewi itu mendapatkan kesehatannya. Di situ dia merasakan bangga pada diri Dewi sendiri. Kenapa dia mesti down? Kenapa dia mesti sedih? Dewi bekerja di luar membantu kesehatan orang lain dan Dewi sangat dihargai dan Dewi sangat dihargai dari online Dewi itu. Karena Dewi sudah kunjungan, melihat mereka memberikan informasi yang baik sampai mereka mendapatkan perubahan kesehatannya. Bahkan Dewi sendiri merasa Dewi sudah seperti keluarga kepada yang dolan-dolan yang dia bantu masalah kesehatannya itu. Jadi dia merasa itu yang menguatkan Dewi. Kenapa dia mesti down? Kenapa dia mesti takut? Oke, kata ibu mentor dia mesti sabar. Oke, dia akan sabar. Sampai pukul 1 malam baru dibuka pintu rumah. Wow. Baru Dewi dikasih masuk. Dan saat dikasih masuk itu suami tidak ada bicara apa-apa dan Dewi pun diam. Akhirnya dia masuk kamar dan tidur. Seperti itu. Sudah bermasalah dengan rumah tangga ya, memang pasti ujung-ujungnya uang. Dan saat itu dia membuka sekolah modeling, membuka butik, itu saat itu pun Dewi tidak disokong, dia tidak disupport. Apa-apa yang dia buat itu tidak disupport. Akhirnya Dewi lemah sendiri karena tidak ada orang yang menguatkan Dewi. Akhirnya dia tutup itu semua dengan dia berhutang ratusan kartu kredit. Dan di situ dia tidak tahu lagi mau bicara sama siapa karena dia sudah tidak punya keluarga, umi papa sudah tidak ada dan dia anak tunggal. Seharusnya dia bicara dengan orang terdekat yaitu suami, tapi suami tidak ada saat itu untuk peduli sedikit pun dengan Dewi. Akhirnya dia mengunci diri di kamar, dia nggak mau makan karena dia ingin ikut Umi Dewi, almarhum Umi Dewi. Dia mengunci diri tidak makan dan hanya minum air dari keran. Itu berlaku selama beberapa bulan. Dan suami hanya ngelihat Dewi hanya sebentar. Kapan dia mau pulang, dia pulang. Dan dia tidak dicakapinya. Karena dia nggak tahu apa yang dia lakukan di luar sana. Tetapi itulah yang dia rasakan saat dia butuh orang yang seharusnya support Dewi, menyemangatin Dewi lagi, tetapi dia tidak tahu apa yang dikerjakan di luar sana. Suatu malam dia lihat anak-anak Dewi tertidur dekat Dewi. Dan saat mereka tertidur, begitu nyamannya, begitu tenang. Itu yang membuat Dewi timbul semangat. Kenapa dia mesti bodoh dengan hanya tidak diperdulikan dengan orang yang terdekat? Dewi menelantarkan anak-anak Dewi. Kenapa tidak Dewi bina? Kenapa tidak Dewi? Dia seharusnya bangga punya anak-anak ini yang selalunya menguatkan Dewi, selalu ada buat Dewi tidak mengeluh. Karena dia melihat keadaan anak-anak Dewi saat itu, akhirnya dia pun memutuskan dia harus bangkit. Bukan hanya untuk orang lain, tetapi untuk diri Dewi dan anak Dewi. Dia harus bangkit. Dan Dewi harus buktikan apa yang sudah Dewi lakukan, apa yang sudah Dewi pergi pagi, pulang malam, ambil ilmu, yang saat liburan pun, hari libur, tanggal merah pun Dewi ambil ilmu, belajar di kantor Elken, Dewi tidak akan sia-siakan itu. Akhirnya Dewi mulai Dewi membenahi diri Dewi sendiri dan mengikuti rutin pertemuan-pertemuan Elken.
belajar lagi karena dia memang betul-betul ingin membuktikan Dewi tidak benar apa yang dikatakan mereka. Yang Dewi lakukan hanya dia harus berubah. Dewi sendiri harus berubah lebih baik dan membuktikan bahwasannya apa yang dia tuduhkan, keluarganya tuduhkan sama Dewi itu tidak benar. Dan akhirnya dia memang selalu untuk, karena dia benar-benar zero, tidak paham Elken ini seperti apa, tidak tahu produknya, kualitas produknya. Jadi dia harus terus-terus belajar dan akhirnya, dan suami pun tidak yakin dengan bisnis ataupun produk yang Dewi tawarkan kepada dia gitu, karena dari awal pun saat dia belum operasi jantung, dari sakit asam urat saja dia sudah tawarkan untuk konsumsi nutrisi. Dia bilang hanya 150.000, dulu hanya 150.000 yang isi 100, tapi dia tidak mau. Dia tidak mau dan akhirnya konsumsi obat-obatan yang meredakan rasa sakit. Sampai asam uratnya itu sangat tinggi dan akhirnya bengkak. Terus-terusan konsumsi obat pereda sakit dan akhirnya divonis dokter dia ada penyumbatan pembuluh darah dan harus dipasang cincin. Saat itu Dewi terus, saat dia dengan permasalahan kesehatannya, dan Dewi terus belajar dan berbagi secara ikhlas kepada orang lain, dan akhirnya dia mendapatkan satu testimoni pembuktian yang bermasalah sakit jantung sembuh, yaitu Bapak Joheri. Alhamdulillah itu semua karena izin Allah, ditunjukkan nutrisi yang bagus karena beliau minta dalam sholatnya, kalau bisa saya tidak mau operasi. Saya tolong tunjukkan saya ya Allah untuk apalagi obat yang terbaik. Ditunjukkan dengan Ibu Honida. Pak Joheri orang Muslim, tapi Bu Honida agamanya Kristen. Walaupun ditunjukkan dengan agama yang berbeda, kita tidak tahu. Walaupun mungkin agamanya berbeda, tetapi orang yang datang itu ingin menyampaikan informasi yang baik. Dengan rendah hati Pak Joheri datang dan bilang, tolong bawa. Oke, saya tidak pandai menjelaskan, saya akan bawa upline saya. Keesokan harinya kami datang lagi ke rumah Bapak Joheri bersama Ibu Lini. Saya menjelaskan mengenai konsep kesehatan Elken, apa langkah-langkahnya, dan akhirnya beliau mau untuk konsumsi. Dan selama 1 bulan, beliau benar-benar ikutin langkah dan pantangan pola makan dijaga. Akhirnya beliau check up lagi ke dokter, tidak ada lagi penyumbatan pembuluh darah. Bapak Joheri saya bawa, Dewi bawa untuk ke rumah sakit, meyakinkan suami Dewi, tolong dengarkan dulu testimoni Bapak Joheri. Jangan dulu dilakukan operasi. Tolong dengarkan dulu. Sama, bermasalahnya sama, bahkan lebih parah. Pak Joheri tidak bisa mendengar sedikit pun jarum yang jatuh. Itu dia sudah dadanya sudah tidak kuat. Tetapi suami Dewi masih bisa berkendara sepeda motor, bisa mengendarai mobil. Kenapa dia udah memutuskan untuk operasi? Saat itu Dewi benar-benar orang yang satu-satunya keluarga yang melarang. Kalau bisa jangan dulu dilakukan operasi, karena kalau udah dilakukan operasi, belum tentu itu bisa tidak balik lagi kalau dia tidak jaga kesehatan. Dan tetapi dia juga ditentang dengan keluarga karena apa itu produk, apa itu mereka tidak yakin. Akhirnya suami melakukan operasi di Malaka dan itu menghabiskan uang 150 juta. Pasang ring. Dalam pikiran suami dia, kalau sudah operasi berarti dia sudah instan dan sudah bagus. Tidak ada lagi sesak, susah, tertekan sakitnya di jantung. Dia pikir sudah sehat. Tetapi saat dia berobat lagi, check up ke Malaka 1 bulan kemudian, dia divonis dokter untuk pasang lagi 1 cincin. Akhirnya dia pulang dengan muka yang sedih karena kami udah habis 1 unit kendaraan mobil. Di saat itu dia bukan hanya operasi pasang ring saja, tetapi dia juga laser batu karang di ginjal. Bermasalah juga dengan ginjal karena daripada tensi dan asam urat yang tinggi. Dan dia sudah konsumsi obat-obatan yang rasa sakit itu. Karena dia sudah sedih dan down mendengar dia harus pasang lagi 1 cincin, akhirnya Dewi berbicara, tolonglah coba dulu konsumsi nutrisi Elken. Karena ini Dewi cerita tentang
Life Extra, keunggulannya, dan sudah mendapatkan hadiah Nobel, bukan produk yang sembarangan. Dia mau tidak mau, karena sudah pasrah dengan penyakitnya, dia mau mencoba. Dan Dewi saat itu, Dewi yang belikan daripada gaji. Bonus Dewi yang dapat dari Elken. Dia belikan nutrisi untuk dia. Selama 1 bulan ke depan, dia konsumsi. Yang paling dia rasakan manfaatnya adalah dia tidur lebih nyenyak. Dia tidur lebih nyenyak. Biasanya dia ngorok tidur. Kalau orang yang obesitas ngorok ya biasa ya, bunyi gitu kan, bunyi orang ngorok kok gitu. Tetapi saat dia udah dipasang cincin, bunyi suara logamnya itu beda. Itu kedengaran. Dan dia tidak percaya. Suatu malam dia videokan, baru dia percaya bahwasannya saat dia tidur bunyi ngorok dan bunyi suara logam dari ring itu kedengaran. Dan kualitas tidur dia tidak baik, tetapi karena dia sudah konsumsi nutrisi Alken, terutama dibanyakin dengan Life Extra, akhirnya dia tidurnya bagus. Dan Dewi mendengar beliau suami itu telepon dokter yang di Malaka, dia cakap, saya mau buka cincin ring di pembuluh darah di jantung saya. Oh, tetapi dokter Malaka menjawab tidak bisa dipakai seumur hidup karena sudah merasakan enaknya. Nah, bernapas pun dengan lega dan dia tidak lagi merasakan kena serangan tiba-tiba di sebelah kirinya. Tidak merasakan sakit lagi di bagian kiri dadanya. Jadi sampai sekarang dia pun karena dia sudah mendapatkan manfaat daripada produk-produk Elken, akhirnya dia sendiri yang bercerita kepada orang lain tanpa Dewi minta dia bercerita. Karena dia sudah merasa yakin dengan produk daripada Elken. Ya, Miss Pesa tahu aja. Terima kasih ya Miss Pesa sudah peduli walaupun kita meeting Zoom yang lalu, tetapi dia bilang oke, tak ada masalah. Tapi Miss Pesa sebenarnya paham kalau dia lagi ada masalah, dan itu memang kesalahan dari pribadi Dewi sendiri, bukan daripada pihak mana-mana, tetapi kesalahan dari Dewi sendiri. Bukan dari teman, bukan, tetapi memang Dewi sendiri yang melakukan kesalahan itu. Dan akhirnya Dewi memang sempat down. Saat down itu kurang lebih selama 1 bulan, Dewi mendengarkan juga ada teman-teman terdekat Dewi bukannya membangkitkan semangat Dewi, mengajak Dewi lagi untuk lebih giat, tetapi omongan-omongan itu yang membuat Dewi itu semakin tambah down. Tapi karena Dewi sering mengikuti meeting Zoom, timbul lagi semangat saat dia melihat banyak sekali orang-orang yang closing, teman-teman yang closing dikirim ke WhatsApp. Dan saat dia mengikuti meeting Zoom, di situ dia melihat aura-aura teman-teman yang positif. Di situ dia timbul lagi semangat. Dulu dia pernah merasakan bahwasannya closing yang begitu banyak. Kenapa dia nggak buat lagi? Ini hanya karena masalah diri Dewi sendiri yang membuat kesalahan. Kenapa dia nggak bisa bangkit? Dulu orang lain yang buat salah sama Dewi beberapa banyak, dan itu orang terdekat, dia bisa bangkit. Sampai dia mau bunuh diri, kenapa dia bisa bangkit? Kenapa hanya karena Dewi dengan masalah diri Dewi, kesalahan diri Dewi sendiri, Dewi nggak bisa lagi bangkit. Dan semangat itu daripada Dewi berkumpul dengan orang-orang melalui Zoom, Dewi selalunya datang dan melihat closingan orang-orang teman-teman, itu yang membakar Dewi. Dulu dia pernah seperti itu. Kedepannya dia pasti bisa. Dan teman-teman yang selalu Dewi WhatsApp, yang lama-lama tidak pernah balas chat Dewi, entah kenapa ditunjukkan Tuhan, mereka ada chat Dewi untuk pesan order lagi produk, dan itu paket. Itu yang membuat Dewi lagi tambah semangat. Semangat apa yang buat Dewi nggak pernah give up? Karena Dewi dikelilingi orang-orang yang berpikiran dan beraura positif. Dewi selalu mengikuti meeting Zoom. Dewi selalu sharing kepada orang lain, dan Dewi ada cahaya mata yang harus Dewi besarkan demi pendidikan mereka, demi masa depan mereka. Dan memang benar kata Miss Pesa, pada PC 20 Dewi sedikit merayu.
PC 21. Dewi sedikit merayu kepada Miss Pesa dan sedikit meminta. Dewi pun saat itu tak yakin kalau Dewi itu bisa disetujui atau tidak. Dan Dewi memang tidak pernah bisa mencapai elit 1250 dalam masa satu PC. Biasanya Dewi dalam masa 1 bulan, 30 hari ataupun 2 PC. Jadi Dewi memang ada impian ke depan. Dewi pengen lagi mendapatkan target Dewi adalah untuk Kyoto, karena kalau Dewi target Kyoto trip gratis dari Elken, tentunya Dewi pasti akan mendapatkan income. Bukan hanya dia mendapatkan income, tetapi mitra kerja Dewi juga mendapatkan income. Akhirnya Dewi fight, Dewi sedikit meminta persetujuan kalau itu bisa depending atau macam mana, karena dia sendiri tidak merasa yakin dengan pencapaian Dewi. Tetapi Miss Pesa bilang, ya oke, Dewi, kamu buat saja. Motivasi Miss Pesa juga yang menyemangatin Dewi. Terima kasih Miss Pesa. Oke, kamu buat saja, saya akan akan bantu kamu. Saya akan mencoba akan bantu kamu. Oke. Pada saat itu tanggal 13 Dewi closing ada sekitar 27 juta dan Dewi berpikiran sebelum tanggal 13, Dewi tidak akan mungkin bisa capai di 1250 dalam satu PC. Tetapi 3 hari setelah Dewi closing, yang pertama pada PC 21, akhirnya 3 hari ke depan tanggal 13, Dewi kabari Miss Pesa, Dewi akan goal setting Dewi, mungkin Dewi bisa capai di 1250. Wah, Dewi, kamu Tania ya, kamu dulu merasa tidak yakin. Benar, karena menurut Dewi 1250 itu pencapaian yang Dewi dan tim ini kami merasakan suatu prestasi. Karena sebelumnya kami belum pernah buat yang seperti ini. Apa yang dia lakukan itu sama dengan leader-leader yang lain ya, yang bisa mencapai 1250, yaitu dengan sharing. Dewi sharing melalui media sosial. Dewi lebih senang kunjungan karena di sini sudah bisa bertatap muka, jadi Dewi kunjungan dan memberikan mereka pemahaman mengenai elit 1250, elit 650, bahkan ada yang terbaru yaitu ERP 300 BV. Nah, itu yang membuat mereka yang biasanya beli satuan per botol yang kecil-kecil, mereka semakin tertarik dan mau untuk membeli yang penuh. Jadi memang sama menurut Dewi, promo-promo paket-paket yang udah disediakan sama Elken Global ini adalah sebenarnya untuk membantu tim-tim untuk mendapatkan income dan menarik lagi agar orang-orang mau untuk bisa capai elit ERP, karena keuntungannya banyak. Bukan hanya daripada mereka beli promo paket, mereka dapat gratis produk, tetapi mereka juga dapat ESA voucher. Bu Surati 4 tahun yang lalu tidak kenal sama Dewi, dia hanya mungkin berteman sama di media sosial yaitu Facebook, tapi kami tidak pernah say hello sebelumnya. Dan dia messenger Dewi, dia minta Dewi untuk facial wajah dia karena saat itu Dewi selalunya kirim postingan mengenai facial. Pada saat itu wajah berjerawat parah, tetapi Dewi tidak berhenti untuk belajar terus sampai Dewi belajar ke Malaysia dengan Ibu Shida. Saat Ibu Shida ada acara di sana, Dewi ucapkan terima kasih juga kepada Mami dan Papi yang sudah mengundang Dewi untuk membagikan Dewi jadwal saat Dewi berada di sana, dan kebetulan memang ada acara tersebut. Jadi Dewi ingin walaupun wajah Dewi berjerawat parah, tapi Dewi tidak hilangkan kesempatan untuk belajar karena Dewi yakin suatu saat wajah Dewi bersih, Dewi bisa melakukan facial, tetapi dia sudah ada ilmunya. Ilmunya ini yang Dewi ambil yang sangat penting untuk Dewi ke depannya. Akhirnya Ibu Surati tetap minta Dewi datang ke sekolahannya untuk dilakukan facial. Tetapi Dewi tidak ada masa, tetapi Dewi tetap menjaga hubungan, tetap komunikasi, tanya apa kabar, sampai Dewi mendapatkan nomor handphonenya dan berteman melalui WhatsApp. Akhirnya Dewi tanya mengenai pribadi beliau, kehidupannya sehari-hari. Ternyata beliau ada bermasalah dengan kesehatan. Dan Dewi hanya sharing mengenai satu produk, Elken Spirulina. Dan beliau ingin mencoba, Dewi antarkan ketemu sama beliau, tetapi beliau hanya konsumsi selama 2 hari saja.
tidak konsumsi lagi. Dengan Dewi tidak kan selalunya ada follow up. Jadi kemudian Dewi follow up kenapa tidak konsumsi lagi, karena katanya nggak kurang ini, ada reaksi seperti itu. Akhirnya dia memberikan lagi informasi dan dia konsumsi. Setelah konsumsi habis 1 bulan, habis 1 Alken Spironesi 100, dia tidak mau lagi konsumsi, dia tidak mau lagi beli. Tidak lagi sambung nutrisi Alken. Tetapi dia terus memberikan informasi melalui WhatsApp. Akhirnya pada masa anaknya bermasalah dengan jantung bocor dan sudah dilakukan operasi, dia merasa karena teman ya, jadi dia merasa peduli. Dewi kunjungan kepada Ibu Surati dan karena udah ilmunya udah di Dewi, dan dia mencoba untuk membantu sebenarnya, bukan untuk menjual, karena dia peduli dan dia paham bahwasannya dengan nutrisi Alken ini dapat membantu masalah kesehatan anak Ibu Surati yang bermasalah dengan jantung bocor, tetapi luka itu, tetapi bekas operasi itu menjadi luka dan keluar seperti berdarah dan cairan. Dan ini membuat orang tua Ibu Surati menjadi sedih dan nangis. Akhirnya dia bertanya sama saya, emang kalau Dewi bilang cobalah dengan nutrisi Alken, ini dapat membantu masalah lukanya dan kesehatannya dari dalaman. Walaupun sudah dioperasi, walaupun sudah konsumsi obat medis tidak masalah, karena dia mungkin sudah hilang harapan ataupun ingin anaknya cepat sembuh. Akhirnya beliau mau konsumsi, memberikan anaknya Win Agesis Colostrum Seniji. Jadi itu Win Agesis Colostrum dihaluskan dan ditaburkan ke bagian lukanya, dan lukanya sudah mulai mengering. Saat ini anaknya sudah bisa beraktivitas lagi seperti biasa, dan Ibu Surati melihat testimoni anaknya yang sehat daripada bermasalah jantung bocor bawaan dari kecil. Bu Surati merasa yakin lagi dan beliau sendiri mau konsumsi, sehingga beliau merasakan yang bermasalah sakit asam saraf kejepit, tidak bisa tidur di tempat tidur yang mahal, di tempat tidur yang bagus, dia hanya tidur di lantai dan memang harus keras bawahnya biar saraf kejepit di belakang tidak terasa sakit. Beliau konsumsi nutrisi Alken dan mendapatkan manfaatnya, kesehatannya membaik, sehingga beliau lebih yakin lagi dan mau bercerita membantu masalah kesehatan teman-temannya. Dan beliau juga mau lagi belajar, walaupun beliau seorang guru, beliau ikut lagi belajar melalui meeting Zoom. Dan saat kami pergi ke Medan untuk mengunjungi teman beliau, berbagi cerita mengenai manfaat nutrisi Alken, dia tidak buang masa, dia tidak buang kesempatan, dia ajak Ibu Surati untuk ke kantor Alken. Di sana Dewi kenalkan dengan Ibu Meli, dengan staf-staf Alken yang lain di Medan, dan beliau sendiri melihat perusahaannya, kantornya bagus, dan saling support, saling terasa kekeluargaan, ramah tamah. Ini yang membuat Bu Surati itu yakin, dan saat itu Bu Meli memberikan pemahaman mengenai elit-elit lagi, elit 1250, 650, dan 300. Akhirnya Ibu Surati untuk ambil paket saat itu, yang biasanya beliau hanya ngambil satu produk aja, satu macam aja. Kalau sudah habis misalnya Alkospirulnya, beliau baru sambung lagi, tapi tidak ambil yang paket. Padahal kalau ambil yang paket beliau juga mendapat keuntungan, karena dapat ada yang gratisan. Setelah dia mengetahui, karena dia sudah mendapatkan pembuktian daripada Ibu Surati semangat, ya dia cerita kepada teman-teman yang lain. Karena dengan elit sebenarnya akan hanya kasih 2 kesempatan aja, elit 1250 dan 650, tetapi Alken Global lebih peduli dengan orang-orang mitra-mitra kerjanya, sehingga memberikan ERP 300, dan ini menguntungkan. Seperti itu. Sangat penting untuk kita menggunakan sales tools, brosur-brosur, karena ini sangat membantu. Karena pada satu masa mereka saat Dewi sharing mengenai konsep kesehatan Alken, mengenai produk-produk Alken, kalau Dewi tidak ada bawa brosur, mereka hanya ngelihat Dewi, dan sebenarnya itu pun membuat Dewi tidak percaya diri kok dilihatin terus. Tapi kalau Dewi membawa brosur, mereka akan Dewi tunjukkan, dan Dewi tinggal membaca saja sebenarnya, hanya menambah-nambahi pemahaman sedikit. Dan di brosur itu ada tentang
perusahaan, kualitas produk dan sertifikat, penghargaan, prestasi daripada produk-produk dan perusahaan. Dan ada orang yang berlatar belakang bagus, yang beda, lebih tinggi tingkat pendidikannya daripada Dewi, beliau langsung searching. Dan apa yang di-searching di internet itu ada kurang lebih sama dengan prestasi ataupun pencapaian yang ada di brosur. Dan ini memang sangat membantu Dewi untuk sharing lagi kepada orang lain. Dan memang salah satu untuk adanya brosur ini memang harus, karena ada di sistem dengan 7 langkah memulai dan 3 nadi benar. Kita harus menggunakan brosur ataupun sales tools untuk membantu kita meyakinkan lagi orang-orang yang kita sharing. Mohon maaf nih Tessa, saya potong juga karena itu yang upline Dewi lakukan, Ibu Christina lakukan. Jadi Dewi hanya duplikasi apa yang mentor Dewi lakukan. Ibu Christina selalu datang fieldwork ke Medan, ke Lubuk Pakam, tidak pernah membawa tas kecil. Walaupun dia membawa tas kecil, tapi pastinya dia ada filing. Nah, itu yang selalu dia kasih tunjuk ajar kepada kami. Sehingga itu juga dia duplikasi kepada downline agar semuanya mengikuti sistem. Ya, Dewi tentu selalunya daripada yang Dewi dulu selalu karena dia benar-benar tidak tahu menahu mengenai kesehatan. Dewi benar-benar nol karena di latar belakang hanya model dan itu hanya jalan di catwalk, tidak bicara. Hanya jalan saja, hanya peragaan busana saja. Jadi di Elken ini dia banyak belajar. Untungnya Dewi dulu belajar, walaupun hambatan yang Dewi terima itu banyak, tantangan yang dia terima itu banyak, tetapi dia terus saja sekarang lah dia merasakan manfaatnya. Jadi kalaupun Dewi sharing kepada orang lain, udah ada ilmunya. Sampai suatu masa Dewi tidak tahu bahwasannya orang yang Dewi sharing itu latar belakangnya sangat bagus di bidang kesehatan, ternyata dosen di universitas. Beliau adalah salah satu dosen di universitas di Lubuk Pakam mengenai kesehatan. Dan saat itu Dewi enak aja sharing mengenai air BioPure Elken. Salahnya Dewi dia tidak tanya pada istrinya, karena Dewi sharing awalnya untuk istrinya. Memang dia tahu istrinya itu bendahara, tapi dia tidak tahu ternyata bendahara di rumah sakit. Dan dia tidak tahu, tidak tanya latar belakang suaminya itu ternyata seorang dosen di kesehatan, pengajar. Dia tidak tanya. Yang dia tahu hanya latar belakang istrinya saja, dan saat itu ada suaminya. Jadi dia sharing mengenai air Elken, air murni, kenapa, dan Dewi bawa filing, ada buku-bukunya semua, dan dia diam-diam, dia tidak bicara, diam-diam dia langsung buka Google, dia langsung searching dan dia membuka cerita mengenai air ini murni, bagus. Kalau gitu saya ada cerita, orang tua saya ada bermasalah dengan penyakit diabetes, padahal dia pun dari bidang medis ya. Orang tua saya ada menderita penyakit diabetes dan saya ada membelikannya ini kolostrum, tetapi dari merek lain, dan dia kasih Dewi brosur-brosur dari merek lain itu. Karena Dewi pun membawa brosur-brosur daripada Elken, jadi Dewi hanya menjelaskan sedikit saja perbedaan, di mana Dewi tidak mau menjelaskan, tetapi dia hanya menjelaskan keunikan daripada produk Dewi, produk Elken, yang mana hanya keunikan saja. Dia tidak mau berdebat karena itu dilarang di Elken, dan pendidikan Elken, Bu Christine melarang Dewi untuk berdebat sama orang walaupun kita tahu kita benar, tapi itu Dewi ingat apa pesan daripada mentor Bu Lini juga mengatakan begitu. Akhirnya dia hanya menceritakan keunikan Elken yang tidak ada di pada produk itu. Akhirnya diam-diam dia juga searching dan langsung kalau gitu saya mau ambil nutrisi dan besok pasang alat airnya. Wow. Dia langsung closing, dan itu yang dia nggak tahu, dia langsung closing, dan itu pertama kali Dewi merasakan bisa langsung closing alat air yang dia rasa itu uangnya besar, dan dia merasa bangga pada diri Dewi sendiri. Ternyata dia bisa closing tapi dia pusing. Sekaligus dia pusing. Kenapa dia pusing? Karena bapak ini maunya ada barang ada uang. Jadi dia pasti belanja dulu pakai uang dia sendiri di kantor, dari kantor dia belanja, baru buat janji untuk teknisi, dia udah buat janji dulu dan
barang datang, teknisi datang, itu langsung dipasang ke rumahnya, baru dia kasih uang cash sama Dewi. Dan itu yang membuat Dewi pengalaman yang dia rasa sangat berharga. Dan setelah itu Dewi baru tahu ternyata beliau adalah pengajar dosen di kesehatan di rumah sakit ternama di Lubuk Pakam. Ya, begitu juga dengan mentor Dewi, Ibu Lini, Ibu Kristina juga seperti itu. Bahkan kalau Ibu Kristina, kalau udah berbicara dengan Elkan, itu kita nggak ada masa yang biasanya hanya 60 menit, tetapi itu bisa berjam-jam. Tetapi Ya. dia menikmati apa yang disampaikan oleh mentor, karena saat itu dia susah untuk ketemu sama ibu mentor karena beliau jauh kan di Jakarta. Dan bukan hanya Dewi saja yang dibimbing seperti itu, tetapi seluruh jaringannya ataupun sideline Bu Kristina melakukan hal itu karena mengikuti budaya dan sistem di Elken. Terima kasih Bu Kristina. Kalau Dewi ambil Karadaskan itu Dewi bersama tim naik ke kereta, tapi waktu Dewi pergi ke naik bus itu saat Dewi sharing. Dan ini Dewi ambil Karadaskan bersama tim, kami pergi bersama-sama ke kantor dan sama-sama belajar. Karena Dewi tidak mau Dewi pandai sendiri, Dewi mau mitra kerja Dewi pun pandai menggunakan Karadaskan. Karena ini memang sangat membantu untuk mengetahui kadar kesehatan daripada orang yang akan kita sharing. Karena di situ ada lemaknya, obesitas kah atau tidak. Kemudian yang paling menarik adalah usia biologis. Saat usia biologisnya ternyata lebih tinggi daripada usianya, banyak orang-orang yang tidak terima. Nggak mau lah dibilang tua, nggak mau. Jadi apa yang harus saya konsumsi? Ini yang buat dia pun menjadi lebih senang dengan menggunakan Karadaskan karena ketahuan berapa lemak tubuhnya, berapa masa otot rangkanya, obesitas kah atau tidak. Ini memang sangat membantu. Dan usul Dewi bawa Karadaskan ini daripada Miss Pesa. Terima kasih ya Miss Pesa, terima kasih Miss Pang. Ya, saat Dewi sharing dengan Karadaskan yang disediakan fasilitas, dan memang Dewi merasa kenapa ya perusahaan ini selalunya berbaik hati kepada mitra kerjanya, memberikan kemudahan, memfasilitasi kita, membantu kita, yang mana dengan perusahaan Dewi yang dulu, itu tidak pernah sama sekali dia dapatin. Yang Dewi dulu bekerja juga di salah satu bagian mobil ya, bagian kendaraan. Tidak pernah dia mendapatkan penghargaan seperti ini, bantuan seperti ini. Jadi dia tidak mau membuang kesempatan. Dewi membuat Karadaskan, dan saat melihat mereka merasa ada nilai-nilai itu yang terlalu berlebih, itu mereka menjadi was-was dan itu suka gangguin mereka. Makanya jangan gendut-gendut, jangan makan aja. Tuh lihat, tinggi kan, sudah obesitas kan. Mereka merasa dengan nilai-nilai itu yang tercantum, mereka merasa khawatir juga dengan kesehatan mereka, dan ternyata memang benar. Kalau masa otot rangka mereka terlalu rendah atau terlalu tinggi, mereka bilang, ya memang ini ada pegal-pegal kakinya. Kemudian usia biologis, mereka nggak mau kelihatan tua, ini yang jadi mereka tertarik lagi. Jadi seharusnya konsumsi apa? Baru dia langsung masuk kepada konsep Elken. Ya, karena Dewi tahu laptop ini bagus menunjang aktivitas Dewi. Karena di laptop ini kan menu-menunya lebih banyak, dan memang sebenarnya bukan hanya daripada Elken yang untuk mengharuskan ataupun memberi anjuran untuk kita punya laptop. Tetapi memang dia merasa ini butuh, bukan hanya buat Dewi, tetapi juga mungkin bisa digunakan anak-anak karena menunya ini lebih banyak, dan dia bisa edit-edit juga di sini karena menunya lebih banyak dan lebih besar, dan berbeda dengan saat dia menggunakan handphone. Jadi memang dia merasa sangat butuh, dan akhirnya dia kumpul-kumpul uang sampai beberapa bulan sehingga dia berhasil merealisasikan impian dia pada saat itu. Impiannya hanya saat itu ingin mempunyai laptop, dan ya alhamdulillah tercapai. Big Why Dewi sudah pasti pertama untuk diri Dewi sendiri. Big Why yang paling terbesar adalah buat diri Dewi sendiri dan anak-anak Dewi. Kenapa buat diri Dewi sendiri? Karena dia udah capek dihina, dia udah capek direndahkan, dia udah capek mendapatkan bukan penolakan ya. Kalau penolakan dia itu merasa wajar, dia melakukan bisnis itu ditolak itu wajar. Dia bukan hanya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, tetapi bisa menjadi ibu yang baik daripada anak-anak Dewi dengan memberikan
kesehatan, investasi kesehatan, karena dia sudah banyak kunjungan kepada rumah teman-teman di luaran sana, yang mana dia melihat ternyata kesehatan itu sangat berharga, yang mana dia melihat juga banyak anak-anak yang sudah mengalami masalah kesehatan yang sudah kronis ataupun akut, dan yang mana juga dia melihat banyak juga ternyata orang di luar sana yang sudah tua ataupun yang berumur dengan Dewi sudah bermasalah kesehatan, tetapi tidak bisa membeli obat, tidak bisa hanya mengharapkan anak. Jadi dia tidak mau. Dewi ambil ilmu orang-orang yang Dewi sharing, Dewi untuk sinan buat Dewi ke depannya agar menjadi lebih baik. Ternyata kesehatan itu sangat-sangat berharga. Jadi Dewi memang investasikan uang Dewi untuk anak-anak konsumsi. Karena kalau ke depannya anak-anak itu semakin bertambah usia, tetapi karena Dewi paham sekarang pola hidup, pola makan, lifestyle itu tidak bisa dipungkiri. Dari anak-anak pun ini sebenarnya harus sudah di kesehatannya agar ke depannya anak-anak saat sekolah, kuliah itu sudah bagus untuk kesehatannya. Jangan sampai dia tidak mau anak Dewi udah kuliah ternyata baru mengalami masalah kesehatan yang baru ketahuan. Padahal sebelumnya itu sudah ada tanda, tapi dia tidak mau. Akhirnya dia juga investasikan gaji untuk diri Dewi sendiri, kesehatan untuk diri Dewi sendiri juga anak-anak. Karena sebenarnya kekayaan itu adalah kesehatan. Kesehatan itu memang mahal. Justru karena itu mungkin Dewi untuk membayar rumah sakit ke depannya mungkin nggak ada uang, tetapi dia akan coba membenahi anak-anak dan keluarga Dewi dengan nutrisi yang baik, makanan yang baik, sehingga mereka akan mencapai impian mereka dengan fokus, dengan cemerlang. Setiap hari apa yang dia lakukan mungkin sama seperti teman-teman yang lain. Kalau seorang ibu, bedanya Dewi sudah selesai, kalau dia bangun tidur, Dewi langsung update di media sosial, WhatsApp, sapa-sapa teman-teman. Dan sekarang untungnya hanya cuma 5 menit sudah terkirim broadcastnya itu ke 100 orang. Setelah Dewi sedia ke perlengkapan anak-anak, makannya keperluan anak-anak. Setelah itu baru Dewi jam 9.10 Dewi broadcast mengenai Elken. Seperti itu. Ya, broadcast mungkin hanya sapa, ucapan selamat pagi, memotivasi ataupun memberikan semangat kepada teman-teman. Sama dia juga tidak ada orang yang reply sama dia. Terbukti Bu Surati sendiri tidak reply, tetapi selama 4 tahun walaupun dia tidak reply ternyata dia baca, dan dia tidak putus asa, dia hanya kirim selagi orang-orang tersebut tidak cakap sama dia, tidak larang dia untuk kirim WhatsApp kepada beliau mengenai Elken. Kalau ada yang cakap seperti itu baru dia tidak lagi kirim. Kenapa Dewi nggak putus asa? Karena dia ikhlas berbagi kepada mereka, karena apa yang dia sampaikan ke mereka adalah yang baik, yang penting juga buat mereka. Menurut Dewi baik, itu juga berarti baik juga kepada mereka, untuk kesehatan mereka, untuk perubahan kehidupan mereka. Karena banyak Dewi dapatin seukuran Dewi ibu rumah tangga, tapi masih lagi bermasalah dengan keuangan. Masih lagi mengharapkan kepada suami, sehingga dia pengen beli ini, pengen beli itu, nggak bisa, akhirnya ribut. Kenapa nggak mencoba berubah sebenarnya dari itu sendiri dulu? Jadi itu banyak juga yang Dewi share, bukan hanya dari produk-produk Elken, tetapi juga motivasi. Karena Dewi bisa berubah. Dewi bisa berubah pola pikir Dewi, karena Dewi sudah dididik di Elken selama kurang lebih 6 tahun, itu yang merubah Dewi. Jadi itu juga mungkin bisa merubah teman-teman di luaran sana. Dari 700 teman yang Dewi kirim, 1-2 orang saja yang bilang, tolong jangan kirim lagi kepada saya, karena memori saya sudah penuh, foto-foto, video yang sama saya. Hanya sekarang, selebihnya komen dan hanya tidak peduli. Terbukti selama 4 tahun, 3 tahun, baru mereka saat itu ini, baru mereka hubungi Dewi. Ya, dari sebegitu banyak pertemanan Dewi,
dari sebegitu banyaknya pertemuan Dewi hanya 1 orang 2 orang, itu berarti apa yang disampaikan, apa yang disampaikan ke mereka itu adalah yang baik. Nah, Dewi di sini juga mengucapkan terima kasih karena dia dapat banyak masukan broadcast yang baik dari leader-leader hebat dari Elken Global. Banyak yang membantu Dewi memberikan broadcast yang baik-baik, bukan hanya dari mentor Dewi Bu Christina, tetapi ada dari teman-teman yang lain, leader-leader yang lain, yang itu bahkan sideline yang Dewi juga sangat terinspirasi daripada kisah sukses daripada leader hebat di Elken. Kepada teman-teman dan ibu-ibu, siapapun ya, bukan hanya ibu-ibu, tetapi bagi diri sendiri memang harus ada perubahan. Satu, perubahan daripada kesehatan dan pola pikir. Karena selama ini kalau Dewi merasa Dewi nggak bisa, dengan pengalaman Dewi nggak bisa berharap kepada pasangan. Diri sendirilah yang harusnya mandiri. Diri sendirilah harusnya yang menjaga kesehatan diri sendiri, bukan ada orang lain. Karena penyakit itu nggak bisa dipindahkan dengan orang yang tersayang. Orang tersayang sendiri pun nggak bisa ambil penyakit, karena kita sayang, udah penyakitnya sama saya aja, nggak bisa. Jadi jaga diri sendiri bukan hanya dari kesehatan, tetapi juga daripada pola pikir kita harus berubah. Zaman sudah berubah. Kita yang bagi juga perempuan, ibu-ibu, bagi ibu-ibu juga harus seharusnya punya income sendiri. Seharusnya juga bisa mandiri. Karena mohon maaf, suatu saat pasangan kita tiada ataupun sakit, kita tidak bisa minta sama pasangan kita. Karena biaya pastinya udah tertumpu pada untuk pengobatannya. Ataupun sudah pass away. Jadi dan Dewi banyak, kenapa dia suka juga fieldwork di luaran, karena dia banyak menjumpai teman-teman Dewi yang dulunya Dewi ajak untuk buat bisnis, tidak mau, tolak Dewi karena merasa suaminya masih mampu. Akhirnya suaminya sakit dan pass away, dan sekarang beliau baru mau mencoba untuk melakukan bisnis. Tetapi saat mereka baru mau mencoba melakukan bisnis, Dewi sudah tingkatnya di atas level sedikit daripada mereka. Dan udah merasa bisa membuktikan. Udah bisa membuktikan bahwasannya udah ikut, yuk. Jangan lagi pikirkan yang lalu, sudah biarkan yang berlalu, tapi kamu harus ada perubahan. Jadi walaupun kita mau masih remaja, mau udah seorang ibu-ibu ataupun pensiunan, kita harus lebih mandiri untuk diri sendiri pastinya, terutamanya untuk kesehatan kita, karena kita nggak bisa minta uang sama keluarga, minta uang sama suami, minta uang sama pasangan untuk biaya pengobatan kita ke depannya. Jadi kesehatan diri sendiri harus dijaga. Cintai diri sendiri. Terima kasih ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih.